Saya pikir dengan profilnya sekarang John Hartman dengan CV dia yang keren banget di Kanada, di Selandia Baru, dan kalau kita lihat sih cara bermainnya dia tuh cocok juga sih. Cara bermain dan karakter dia cocok lah dengan timnas Indonesia saat ini, dengan pemain-pemain yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Apalagi dalam wawancaranya sama media Kanada ya, Iya. yang terbit beberapa hari lalu juga bilang bahwa itu udah nggak sabar buat beradaptasi dengan budaya di sini. Oke. Dia berencana untuk tinggal di sini. Iya. Kemudian dia juga antusias dengan adanya pemain diaspora di sini Iya. gitu. Di situ sih kayak udah kelihatan bahwa si John Hartman ini adalah eh, pelatih yang ada, yang tersedia, yang memang cocok untuk timnas gitu, dari melihat dari inisiatifnya dia dalam wawancara di media Kanada, Mbak. Iya. Dan ini ya di proses penunjukannya pun harus kita bilang jauh lebih baik daripada sebelumnya ya, karena dulu kan kita semua kaget ya. Oke lah, mungkin Sintayong diganti, mungkin ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa lagi diselesaikan lah, makanya harus diganti gitu. Tapi orang-orang semua kaget mengernyitkan ini ya, Penggantinya. kok Patrick Kluivert gitu. Padahal ekspektasi orang-orang termasuk kita tuh adalah Iya, pelatih yang jauh lebih baik dari Sintayong. iya, dan Clifford itu kenapa gitu? Sementara dia kita tahu track rekornya, bahkan waktu itu juga dipertanyakan oleh semua pihak, tapi tetap PSSI master. Tapi sekarang saya bisa dikatakan cukup happy dengan penunjukan John Edman, karena prosesnya agak bener lah dibanding sebelumnya, karena sebelumnya kita belum, mungkin ada Dirtek tapi perannya kayaknya tidak maksimal. Sementara sekarang ada Alex Zuirs, dan juga kemarin juga katanya sih ada rapat exco dulu, nggak tiba-tiba langsung ngundang makan di hari akhir tahun ya, Natal. dan yang saya kaget justru Zuirs, walaupun sempat ada kandidat pelatih Belanda ya, Zuirs yakin pada sosok asal Inggris ini bukan Belanda gitu, Belanda lagi gitu. Karena gue bilang Pak Heru bahwa John Hartman ini bisa dibilang bahwa pelatih terbaik yang sekarang tersedia gitu. Oke. Soalnya nggak banyak Setuju juga sih. ya. Nggak banyak Saya setuju. pelatih yang sekarang nggak punya klub, atau maksudnya tuh ada pertimbangan lain juga pasti kan, kayak misalnya apakah kontraknya terjangkau, apakah dia memang bersedia atau memenuhi syarat-syarat yang diajukan PSSI gitu. Dan kita lihat dari wawancaranya John Hartman di situ bahwa si John itu memang tertarik dan antusias pelatih kita gitu. Belum tentu ketika kita memilih pelatih lainnya, misalnya Mbak, Ruben Amorim. ada banyak lah kemarin kan yang berseliweran nama-namanya kan. Timur Kapas, Tapi belum tentu mereka bisa bisa setuju dengan kriteria yang kita PSSI atau masyarakat sepak bola mayoritas yang kita inginkan gitu kan. Banyak yang pengen bahwa pelatih kita tuh adalah pelatih yang tetap di sini gitu. Betul. Bukan datang ketika mau main, atau bukan datang ketika misalnya sebulan sebelum main gitu. Kita mau pelatih stay di sini, mempelajari sepak bola kita, nonton laga satu persatu gitu misalnya. Dan yang pasti juga transfer knowledge pada pelatih lokal, terutama meng-hire asisten pelatih lokal sih. CV yang paling terbaiknya kan yang bisa meloloskan Kanada ke Piala Dunia, yang nggak dipunya sama pelatih sebelumnya, Patrick Kluivert gitu. Itu yang salah CV yang menurutnya yang bisa meyakinkan supporter juga gitu, kalau dia pernah bawa timnya lolos Piala Dunia loh. Bukan pelatih sebelumnya kan ya yang belum pernah gitu loloskan timnya ke Piala Dunia. Ya, meskipun tetap ada sedikit keraguan ya bahwa si John Hartman ini lebih banyak menghabiskan mayoritas pelatihnya di Kanada gitu. Yang secara kawasan beda persaingan dengan Asia gitu. Kalau di Kanada kan kita bisa nyebut beberapa tim besar lah karena masuk Piala Dunia, atau Kanada ya salah satu tim besar di sana gitu. Tapi si John Hartman itu memang belum teruji ketika megang Asia. tim, atau enggak tim Asia tuh berat banget loh. gitu, berat ya. Berat parah. Makanya kemarin muncul kan beberapa nama yang sebenarnya pengalaman di Asia, Yang kayak berpengalaman di Asia. Yesus Casas atau kemarin Timur Kapazo gitu.